Salve, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kasih Dirjen Bimas Kristen Protestan, minta maaf Dirjen Bimas Kristen Katolik dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditugaskan oleh Bapak Menteri hadir pada momen ini bersama saudara kakak adik yang sama-sama dari Jakarta, Wakil Ketua Sinode Gemit yang juga hadir mulai dari kemarin hari ini, Wakil Ketua DPRD bersama seluruh anggota DPRD, Pak Halundaka yang mewakili Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam kedudukan sebagai asisten 2, Bapak Mama Pendeta hamba Tuhan baik yang datang dari Kalabahi maupun juga yang ada di Kuliling Pura ini, panitia pelaksana, camat bersama orang-orang tua semua, saudara kakak adik Kristen, kakak adik Muslim yang menopang kegiatan ini mulai dari 3 bulan yang lalu sampai dengan puncak acara hari ini. Saya harus memberi apresiasi dan dukungan yang luar biasa keluarga Tulihere, Bapak Mama, kakak adik yang beragama Muslim, mulai dari Dulolong, Alor Besar, Alor Kecil, Kulunani, Ampera yang juga tadi mengiringi hamba-hamba Tuhan yang membawa Injil untuk di Pulau Pura ini. Semua kita yang saya hormati kasih, termasuk Bapak Desa, Lurah, dan seluruh komponen yang turut ambil bagian yang saya kasih hormati. Tuhan menganugerahkan kami untuk hidup di atas pulau ini, dan pulau ini kami terlahir dan dibesarkan. Di atas pulau ini kami juga berkarya dan bekerja untuk hidup kami. Di atas pulau ini pun juga kami bekerja untuk mengais rezeki dan hidup mulai dari laut, pohon tuat, dan juga nyiru, dan beberapa kegiatan ikutan lainnya. Batu karang yang ada ini bagaikan cadas, dan saya teringat satu syair lagu di gereja Protestan, dari cadas di depanku datang air yang sejuk. Dan untuk itu Tuhan menganugerahkan orang-orang yang hidup di atas pulau ini adalah orang-orang yang berhadapan dengan cadas antara hidup dan mati. Tetapi kalau sampai hari ini mereka masih ada semata-mata karena kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan. Dan akhirnya kita mensyukuri semua Injil punya perjalanan masuk di Pulau Pura selama 100 tahun ini. Satu permenungan yang cukup panjang, tetapi juga mengingatkan kita bukan hanya sampai di sini Allah menolong atau Ebenezer, tidak. Tuhan akan menolong orang Pura sampai 100 tahun yang akan datang lagi. Untuk itu Bapak Ibu semua, kita mensyukuri apa yang hari ini kita syukuri bersama dengan tokoh-tokoh baik yang dari Jakarta, Kupang, maupun juga dari sekian banyak saudara kakak adik yang ada, termasuk saudara kakak adik Muslim yang baik datang dari jauh dekat, baik dari Kalabahi maupun dari Kuliling Pura ini, memberikan satu nilai tersendiri bagi kami, bagi kita semua, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Untuk itu Bapak Mama semua, tidak saja hari ini kita mensyukuri, lalu besok kita mulai duduk cerita orang punya Tuhan. Kita mulai duduk, mulai maki-maki pendeta, mulai maki-maki vikaris, lalu kita usir pulang, atau kita mau bikin gereja sendiri. Saya harap hal-hal begini tidak perlu ada. Pura dalam catatan sejarah saya selama 10 tahun saya pimpin Alor ini, Pura tidak pernah ada buat satu kerusuhan antar kelompok agama maupun antar keyakinan, tidak pernah ada di bawah kolong langit Alor ini. Dan ini menandakan bahwa orang-orang Alor sudah sangat luar biasa hebatnya ada di pulau yang Tuhan anugerahkan untuk hidup ini. Nah, inilah esensi yang, minta maaf, esensi bahasa terlalu besar, terlalu tinggi lah. Inilah nilai dari atau harga dari 100 tahun kita memperingatkan hari ini atau kita mensyukuri hari ini. Yang kedua, kita mensyukuri hari ini tidak saja kita datang lego-lego, kita datang dengar khotbah, kita datang makan,
minum habis kita pulang diam-diam, tidak bisa. Kita harus menandai dengan berbagai kegiatan yang paling tidak mengangkat harkat dan martabat orang Alo, terutama masyarakat yang ada di Pulau Pura ini. Bahwa kita boleh hidup di atas karang, kita boleh hidup di atas tanah yang tandus, tapi pikiran kita tidak tandus. Pikiran kita tidak kerdil, tetapi pikiran kita adalah pikiran yang luar biasa yang akan membuat pulau ini menjadi orang-orang yang terhormat bagi daerah ini. Catatan saya sangat rapi bahwa pulau yang tadinya pulau yang dianggap sebagian orang bahwa pulau terasing ini melahirkan begitu banyak putra-putri yang berharga di mata Tuhan, dan Tuhan memberikan anugerah bagi mereka menjadi orang-orang besar yang ada di negeri ini. Ini satu keberkatan tersendiri buat kita orang Pura yang sementara ini ada. Maka generasi yang sekarang harus belajar dari kearifan, kebajikan orang-orang tua kemarin-kemarin yang sekolahnya setengah, mengertinya setengah, tetapi bisa buat sesuatu untuk mengantarkan pulau ini menjadi pulau yang disegani, pulau yang punya harga untuk orang lain. Ini yang saya mau bilang sama generasi sekarang ini. Yang ketiga, kalau Injil sudah masuk 100 tahun yang hari ini kita peringatkan bahwa pendeta sudah khotbah tadi banyak, maka paling tidak kita punya budi. Ini yang saya mau bilang semua dulu. Baik itu kita yang ada hidup ini adalah kita orang Kristen, maupun kita orang dari teman-teman Muslim, kita harus memiliki budi. Dan saya yakin percaya bahwa di pulau ini saudara kakak adik Muslim hidup sama dengan orang kakak adik yang sampai menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali. Sangkakala Allah berbunyi, orang Pura duluan terangkat ke sorga, karena mereka hidup sebagai orang-orang bersaudara. Persaudaraan sejati adalah harta sejati yang memberi hidup bagi banyak orang. Ini ingat baik-baik. Sehingga demikian di Pulau Pura ini ada 4 sampai 5 masjid. Saya mulai dari persiapan awal saya datang di tempat ini, mulai dari persiapan awal. Habis itu datang pada kira-kira 2-3 minggu lagi saya datang, dan saya datang ke 4 kali untuk lihat persiapan. Ternyata yang terjadi bahwa tank macam-macam ini sampai dengan persiapan angkat kursi dan macam-macam saudara kakak adik Muslim yang lebih banyak dari saudara kakak adik Kristen. Ini hanya baru saya dapati selama 10 tahun saya pimpin Alor. 44 tahun saya kerja di Alor, hanya terjadi di Alor, di Pulau Pura saja. Lain-lain tempat tidak ada, Bapak Maaf. Ini jujur harus saya sampaikan. Mereka datang dengan mereka membawa mereka punya makanan sendiri-sendiri. Duduk ada di pinggir pantai sini setelah kerja makan. Dibawa koordinasi camat dengan bapak-bapak desa, bapak-bapak lurah yang ada keliling, yang ada 9 kampung di keliling Pulau Pura. Saya tidak dapat hal-hal begitu di tempat-tempat yang lain. Dan itu artinya bahwa hidup bukan hanya memberi diri, tapi harus memberi hati ini buat orang lain. Dan itu ada pada masyarakat Pulau Pura ini. Ini yang saya harus akui selama-lamanya. Maka tidak salah kalau saya katakan tadi, Tuhan Yesus datang kedua kali. Sangkakala Allah berbunyi, tidak pernah Tuhan tahu bila dari agama mana, suku mana, bangsa mana, tetap orang Pura naik ke surga bulat-bulat. Itu sudah pasti. Amin. Yang terakhir pendek saja. Yang terakhir, Pak Pendeta tadi khotbah. Angin sakal itu saja itu, Simon Petrus takut. Angin sakal kita ini sudah hadapi seroja. Angin seroja, betul tidak? Puting beliung. Dulu orang tua tidak pakai perahu motor model begini. Berenang dari sini pergi sampai dekat alur kecil baru orang ambil dengan bero. Itu saja masih hidup, coba bayangkan. Maka andai kata ketika itu Yesus laut air tawar itu, di situ barangkali orang Pura juga bisa jalan sama-sama di atas air laut, itu pasti. Ya, karena ini bayangkan Seroja itu di 22 kabupaten kota kena dan semua kampung kena, hanya Pura saja yang kena, coba bayangkan. Demi Tuhan kok. Astagfirullah, kacau memang. Makanya kalau khotbah pendeta, hamba-hamba Tuhan kita dekatkan dengan, kita harus dekati atau kita tarik makna dan kita punya kehidupan. Kalau tidak model begitu, hanya datang duduk, harus bangun pulang. Nah, itu tidak bisa begitu. Dan kita punya tipe satu begini,
lebih banyak kita main HP, padahal di rumah tidak ada marungga juga, tapi main HP maki orang. Nah ini tuh. Maka gubernur pun bahasa bilang begini, sudah miskin, sudah bodoh miskin, sudah miskin sombong lagi. Ini orang pura tidak memiliki hal itu. Itu yang saya akui, orang pura punya kehebatan saat itu. Amin. Ya, maka Seroja itu lebih dasar dari Sakal, tapi gereja tidak rubuh, masjid tidak rubuh. Lalu rumah-rumah masyarakat tidak rubuh, berarti bahwa orang pura punya iman bukan saja sama besar yang bisa sawi, tetapi sama besar yang buah kelapa pemping kita. Ini orang pura punya. Ini syukur itu. Kok tidak bagaimana? Ini angin puting beliung lebih dari Sakal kok bagaimana? Datang dari muka belakang kiri kanan. Kalau tadi Bapak Pendeta bilang angin Sakal itu datang dari depan. Ini orang pura hadapi muka belakang juga datang. Habis itu kiri kanan datang. Serahkan dirimu ke tangan Tuhan. Kira-kira mau kemana kira-kira? Sudah tidak bisa lagi dengan tangan Tuhan, panggil aja untuk menopang kamu dari belakang. Selesai. Ambil. Saya pikir ini saja yang dapat sampaikan. Terima kasih banyak atas seluruh pengorbanan dari panitia, orang-orang tua yang memberi hati, memberi diri buat kegiatan syukuran ini, terutama keluarga Tulihere yang juga bersama-sama dengan keluarga-keluarga lain yang datang di sini untuk mensyukuri semua ini. Kita adalah anak-anak Tuhan semua. Atas nama pemerintah daerah dan juga masyarakat saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih yang kedua kepada Bapak Dirjen Bimas Katolik yang juga hadir hari ini. Mudah-mudahan tidak PLT tapi sudah Dirjen. Sampaikan salam hormat saya buat Bapak Menteri. Bapak Bupati Alor menyampaikan terima kasih. Acara yang besar Bapak tidak hadir, tetapi Bapak mengutus saya bertindak dan juga menyatakan kehendak bahwa saya juga menteri. Itu Bapak Musyawarah. Yang kedua pada Pak Jokowi, bahwa di akhir masa jabatan beliau, walaupun masa saya berakhir di tahun ini, tetapi beliau harus ada di pulau ini sebagai satu kesaksian sejarah bahwa kalau beliau bisa tidur di masyarakat punya kampung, kenapa orang pura tidak bisa beliau datang di sini? Karena kami di sini toleransi paling utama. Tidak pernah kami lihat Kristen Islam, tidak ada. Di sini hanya Islam dengan Kristen, Islam dengan Kristen. Kami tidak pernah lihat model begitu. Kami di sini Kristen punya itu yang Muslim punya, Muslim punya itu yang Kristen punya. Dan kami semua hidup sebagai orang-orang bersaudara sampai dengan hari Maranatha tiba. Nah, saya pikir itu yang bisa saya dapat sampaikan. Salam hormat Pak Temu, salam bilang sama Pak Gubernur. Walaupun semalam saya kontak beliau hari ini ada di Jakarta. Kalau tidak beliau ambil bagian hari ini di sini, tetapi karena beliau tiba-tiba dipanggil oleh RI 1, maka salam hormat saya juga buat beliau, termasuk salam hormat masyarakat orang pura. Satu-satunya gubernur Nusa Tenggara Timur yang dunia mau kiamat datang tidur di Pulau Pura hanya Victor Laiskodat, sarjana hukum. Itu catatan sejarah yang masyarakat Alor tidak boleh lupakan, apalagi masyarakat di Pulau Pura ini. Maka kalau orang itu mau maju 10 kali jadi gubernur, kita harus pilih 10 kali juga untuk beliau. Ya, ini harus. Orang punya budi ini harus kita lihat. Gubernur mana yang datang tidur di Pura, coba itu. Hanya gubernur Victor saja, amin. Tidak usah pilih saya tidak ada punya kepentingan lagi di mana-mana, kecuali kepentingan di sorga saja yang ada, amin. Doakan saya saja supaya saya masuk sorga, amin. Nah, tapi kalau di neraka, saya melawan malaikat. Kenapa jadi lu bawa saya ke sini? Nah, saya harus surga, amin. Nah, ya, masing-masing orang punya iman, toh akui kok tidak. Saya pikir ini saja. Terima kasih banyak bagi semua yang hadir, terutama Mama Pendeta yang datang dari jauh-jauh, tapi memberi dukungan buat kegiatan ini. Terutama sekali saudara kakak adik Muslim yang hadir lebih banyak dari saudara kakak adik Kristen di pulau ini. Ini satu kekuatan dan juga satu nilai tambah bagi hidup bersaudara, bagi hidup kakak adik, dan juga bagi hidup sebagai orang anak Tuhan di bumi persaudaraan tanah terjanji surga di timur matahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua.